Untuk metode perpetual adalah untuk yang pertama adalah tanggal 1 Desember adalah untuk transaksi tanggal 1 Desember ini akun beban sewa ini dicatat sebesar 2.400 karena perusahaan membayar sewa toko sehingga beban sewanya bertambah. Lalu akun kas di BNI dicatat sebesar 2.400 karena kas berkurang untuk membayar sewa toko. Selanjutnya adalah 3 Desember 2020. Untuk tanggal 3 Desember ini akun persediaan barang dagang dicatat di sebelah debit sebesar 21.600 karena persediaan barang dagangnya bertambah. Lalu akun utang dagang dicatat sebelah kredit sebesar 21.600 juga karena utang dagangnya bertambah. Pembelian tuh dilakukan secara kredit, maka dari itu dicatat di utang dagang, bertambah utang dagangnya. Selanjutnya adalah untuk 4 Desember 2020. Untuk transaksi ini adalah persediaan barang dagang dicatat sebelah debit sebesar 500 karena dia membayar ongkos kirim pada tanggal Desember dengan syarat FOB shipping point, yaitu pembeli yang menanggung ongkos kirim. Nah, pada metode perpetual ini, ketika pembeli membayar beban ongkos pengiriman, maka akan dicatat di dalam akun persediaan barang dagang. Lalu, kas di BNI-nya dicatat sebagai kredit sebesar 500 karena kas berkurang untuk membayar ongkos kirim pembelian. Selanjutnya adalah 6 Desember 2020. Untuk transaksi 6 Desember ini, akun piutang dagangan dicatat sebelah debit sebesar 8.500 karena penjualan dilakukan secara kredit. Lalu akun penjualan dicatat sebelah kredit sebesar 8.500 karena penjualannya bertambah. Nah, pada sistem perpetual, harga pokok penjualan dan pengurangan jumlah persediaan harus dicatat. Nah, jadi akun harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan bertambah dan dicatat di sebelah debit sebesar 5.000. Dan akun persediaan barang dagang ini dicatat di sebelah kredit sebesar 5.000 karena penjualan mengurangi persediaan barang dagang. Selanjutnya adalah 7 Desember 2020. Nah, untuk transaksi tanggal 7 Desember ini, akun kas di BNI dicatat di sebelah debit sebesar 8.900 karena menerima pelunasan piutang. Lalu, akun piutang dagang ini kan dicatat di sebelah kredit sebesar 8.900 karena Bapak Adi Gunawan Purba ini udah ngelunasin piutangnya sehingga piutangnya sudah berkurang. Selanjutnya adalah tanggal 10 2020. Untuk transaksi tanggal 10 ini akun kasnya dicatat di sebelah debit sebesar 27.200 karena penjualannya dilakukan secara tunai, jadi kasnya bertambah. Lalu akun penjualan dicatat di sebelah kredit sebesar 8.500 karena penjualannya bertambah. Nah, pada sistem penjualan, akun beban pokok penjualan bertambah dan dicatat di sebelah debit sebesar 16.000 dan akun persediaan barang dagang dicatat di sebelah kredit sebesar 16.000 juga karena mengurangi persediaan barang dagang. Selanjutnya adalah 12 Desember 2020. Untuk transaksi tanggal 12 Desember ini, akun utang dagangnya berkurang dan dicatat di sebelah debit sebesar 21.600 karena PT Wasserba 81 ini membayar di tanggal 12 Desember, di mana syarat diskon 2/10 masih bisa didapatkan. Nah, maka dia mendapatkan diskon sebesar 2% dari 21.600 tadi. Nah, yaitu setelah di 21.600 tadi dengan 2% itu didapatlah diskon 432. Nah, untuk metode perpetual sendiri ini, diskon pembelian dicatat dalam persediaan barang dagang sehingga dicatat di sebelah kredit sebesar 432 dan kas di BNI berkurang dan dicatat di sebesar 21.168 karena itu sudah dikurangi sama diskon. Selanjutnya adalah 14 Desember 2020. Nah, untuk transaksi tanggal 14 Desember ini, akun retur dan potongan penjualan bertambah. Nah, maka dicatat di debit sebesar 1.500. Lalu akun piutang dagang juga dicatat di sebelah kredit sebesar 1.500. Karena barang diretur, maka piutang dagang itu akan berkurang. Nah, jika metode perpetual, ketika barang diretur, maka penjual akan menambahkan biaya barang diretur pada akun persediaan barang dagang dan dicatat di sebelah debit sebesar 900. Lalu penjual juga akan mengkredit beban pokok penjualan karena akun ini di debit saat penjualan awal dicatat. Akun beban pokok penjualan dicatat di sebelah kredit sebesar 900, jadi dipindahkan gitu. Selanjutnya adalah 15 Desember 2020. Untuk transaksi tanggal 15 Desember, beban iklan dicatat di sebelah debit dan kasnya berkurang karena kita bayar beban iklan, jadi kasnya berkurang sebesar 2.600 dan dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya adalah tanggal 16 Desember. Untuk transaksi tanggal 16 Desember, akun kas di BNI bertambah dan dicatat sebelah debit sebesar 6.860 karena Glari Mini
membayar di tanggal 16 Desember, di mana syarat 2/10 itu masih berlaku dan dia mendapatkan diskon tersebut. Nah, maka akun diskon penjualannya tuh bertambah dan dicatat di sebelah debit sebesar 140, yaitu 2% dari 7.000. Nah, akun piutang dagang berkurang dan dicatat di sebelah kredit sebesar 7.000 karena Galeri Admin ini udah melakukan pelunasan piutang yang di awalnya dicatat sebesar 8.500 pada 6 Desember udah dikurangi dengan retur pada tanggal 14 Desember sebesar 1.500. Selanjutnya adalah 19 Desember 2020. Untuk transaksi tanggal 19 Desember ini, aku persediaan bahan dagang ditambah dan dicatat sebelah debit sebesar 11.800 dan akun kas di BNI berkurang dan dicatat di sebelah kredit sebesar 11.800. Kenapa? Karena pembelian barang dagangan dilakukannya secara tunai. Selanjutnya adalah tanggal 19 Desember 2020. Untuk transaksi tanggal 19 Desember ini, akun utang dagangnya berkurang dan dicatat di debit sebesar 9.000. Lalu akun kas di BNI juga berkurang dan dicatat di sebelah kredit sebesar 9.000 karena untuk melunasi utang dagang kepada Ibu Ariesta. Selanjutnya adalah tanggal 20 Desember 2020. Untuk transaksi tanggal 20 Desember ini, akun piutang dagang itu dicatat di sebelah debit. Akun piutang dagang di sebelah debit sebesar 26.000 karena penjualan yang dilakukan itu secara kredit. Nah, lalu akun penjualan dicatat di sebelah kredit sebesar 26.000 karena penjualannya bertambah. Akun harga pokok penjualan bertambah dan dicatat di sebelah debit sebesar 13.200 dan akun persediaan barang dagang dicatat di sebelah kredit sebesar 13.200 karena penjualan itu mengurangi persediaan barang dagang. Selanjutnya adalah 20 Desember 2020. Nah, untuk tanggal 21 Desember ini, akun piutang dagang dicatat di debit sebesar 1.100 karena PT Wasserba 81 membayar ongkos kirim butik terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam faktur. Nah, kas di BNI ini dicatat di kredit sebesar 1.100 karena berkurang untuk membayar biaya ongkos kirimnya. Nah, selanjutnya tanggal 21 lagi yang transaksi 21 Desember akun kas BNI ini bertambah dan dicatat di sebelah debit sebesar 17.600 karena dia menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah. Lalu akun piutang dagang itu berkurang dan dicatat sebelah kredit sebesar 17.600 karena piutangnya tuh udah dilunaskan. Selanjutnya adalah tanggal 21 Desember 2020. Nah, lagi untuk transaksi ini akun persediaan barang dagang bertambah dan dicatat di sebelah debit sebesar 20.000. Nah, dan akun utang dagang juga bertambah dicatat di sebelah kredit sebesar 20.000 karena pembelian dilakukan tuh secara kredit. Selanjutnya adalah tanggal 24 Desember 2020. Nah, untuk transaksi tanggal 24 ini akun utang dagang yang berkurang dan dicatat di sebelah debit sebesar 2.000 karena dilakukannya retur. Nah, persediaan barang dagang juga berkurang karena retur pembelian kan. Nah, jadi akun persediaan barang dagang itu berkurang dan dicatat di sebelah kredit sebesar 2.000. Selanjutnya adalah 26 Desember 2020. Untuk transaksi 26 Desember, akun retur dan potongan penjualan bertambah dan dicatat di sebelah kredit sebesar di debit sebesar 1.200. Lalu akun kas di BNI berkurang dan dicatat di sebelah kredit sebesar 1.200 karena barang yang udah dibeli itu dibayar secara tunai kan. Nah, jika pakai metode perpetual tuh ketika barang diretur, maka penjualan akan menambahkan biaya barang yang diretur pada akun persediaan barang dagang dan itu bakal dicatat di sebelah debit sebesar 700. Lalu penjual pun akan mengkredit harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan karena akun ini di debit saat penjualan awal dicatat. Dia tuh di debit awalnya pas penjualan dicatat. Nah, lalu dipindahkan ke kredit. Akun harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan itu dipindahin di kredit sebesar 700. Selanjutnya adalah tanggal 28 Desember. Tanggal 28 Desember ini akun beban gaji penjualan bertambah dan dicatat sebelah debit dan akun beban gaji administrasi dicatat juga di sebelah debit. Nah, kas BNI ini otomatis berkurang karena kita membayar gaji staf penjualan dan staf gaji administrasi sebesar 7.600 dan 4.800, maka di kasnya berkurang sebesar 12.400 karena kita tambahkan tadi dari gaji penjualan sama gaji administrasi. Selanjutnya adalah 29 Desember 2020. Untuk ini adalah akun perlengkapan toko itu bertambah dan dicatat sebelah debit sebesar 800 dan
akun kas di BNI berkurang serta dicatat di kredit sebesar 800 juga karena pembelian dilakukan ini secara tunai dan kas di kredit karena dia melakukan pengeluaran, otomatis kasnya bakal berkurang. Selanjutnya adalah tanggal 30 Desember 2020. Transaksi tanggal 30 Desember ini akun berutang dagang itu dicatat sebelah debit sebesar 18.750 karena penjualan dilakukan itu secara kredit. Lalu akun penjualan dicatat sebelah kredit karena sebesar 18.750 karena penjualannya bertambah. Nah, akun beban pokok penjualan bertambah dan dicatat di sebelah debit sebesar 11.250 dan akun persediaan barang dagang dicatat di sebelah kredit sebesar 11.250 juga karena penjualannya tuh mengurangi persediaan barang dagangnya. Selanjutnya adalah 30 Desember 2020. Untuk transaksi tanggal 30 Desember ini akun kas di BNI nya bertambah dan dicatat di sebelah debit sebesar 26.840 karena Butik Konstantia membayar di tanggal 30 Desember, dimana syarat 1/10 itu masih didapatkan, jadi diskonnya itu masih berlaku gitu kan. Maka akun diskon penjualannya itu bertambah dan dicatat di sebelah debit sebesar 260, yaitu 1% dari 26.000 tadi diskonnya. Maka akun piutang dagang itu berkurang dan dicatat di sebelah kredit sebesar 27.100 karena butik tersebut atau Butik Konstantia ini udah melakukan pelunasan piutang. Nah, piutang yang awalnya dicatat sebesar 26.000 pada 20 Desember ditambah dengan faktur pada tanggal 21 Desember sebesar 1.100 untuk ongkos kirim pembelian. Selanjutnya adalah 31 Desember 2020. Untuk transaksi tanggal 30 Desember ini akun utang dagang kan berkurang dan dicatat di sebelah debit sebesar 18.000. Nah, akun utang dagang yang awalnya dicatat sebesar 20.000 pada tanggal 21 Desember dikurangi dengan retur sebesar 2.000 pada tanggal 24 Desember. Nah, karena PT Wasserba 81 membayar di tanggal 30 Desember di mana syarat diskon 1/10 masih bisa didapatkan atau masih bisa berlaku, maka didapatkanlah diskon 1% ini dari 18.000 yaitu 180. Pada metode perpetual ini diskon pembelian dicatat di dalam akun persediaan barang dagang sehingga dicatat di sebelah kredit sebesar 180. Nah, kas di BNI nya berkurang dan dicatat sebesar 17.820 karena itu udah dikurangi diskon 180 tadi. Selanjutnya adalah buku besar perpetual. Untuk buku besar perpetual ini sama seperti buku besar perpetual ini yang pertama adalah kas. Untuk nama-nama akunnya ini saya ambil dari neraca saldo sebelumnya, semua saya sesuaikan, saya urutkan. Untuk kasnya yang pertama adalah Desember yang pertama, ini keterangan NS, berarti saya ambil dari neraca saldo sebelumnya, saya masukkan di sini di debit. Setelah itu yang Desember tanggal 1 ini saya ambil dari jurnal umum tadi sebesar 2.400 di kredit di jurnal umumnya, maka saya pindahkan di buku besarnya juga di kredit di sebesar 2.400. Maka dari yang awalnya saldonya 21.175 kita kurangin dengan 2.400. Kenapa saya kurangin? Karena ke debit ketemu kredit dia bakal dikurang. Jadi sampai akhirnya saya mendapatkan hasil akhirnya adalah 27.780. Nah, di bawah-bawahnya juga saya melakukan cara seperti itu. Nama-nama akunnya saya mengikuti di atas piutang dagang. Nah, di jurnal umum yang ada namanya akun piutang dagang saya masukkan di sini. Saya masukin semuanya sesuai dengan angka-angkanya, sesuai di debit atau di kredit. Nah, saya jumlahkan jika debit tambah debit jadi tambah, kredit sama debit jadi kurang, maupun sebaliknya. Tapi untuk yang paling pertama, untuk tabel yang paling pertama ini, saya setiap nama akun yang tabel pertama Desember 1 yang ada keterangan NS itu saya ambil dari neraca saldo sebelumnya. Selanjutnya kita masukkan neraca saldo yang udah dibuat setelah buku besar ini. Nah, saya mendapat semuanya ini saya dapatkan dari hasil akhir dari buku besar. Seperti yang kas pertama kita dapat 27.787, kita pindahkan juga di sini, kita pindahkan di debit. Kenapa? Karena di buku besar ada debit. Setelah akhirnya kita juga pindahkan sesuai dengan yang ada buku besar, semuanya sesuai nama akun juga saya pindahkan. Selanjutnya adalah setelah saya jumlahkan, saya mendapatkan hasil 1.441.350. Di debitnya, di kreditnya juga sama seperti itu, maka hasilnya sama seimbang, jadi bisa jadi ini benar. Tanggal 31 Desember itu sebesar 196.238. Nah, maka beban pokok penjualan 12.000 di debit itu yang persediaan barang dagang sebesar 12.000 di kredit. Kenapa? Nah, karena jumlah awal di neraca saldo tuh metode perpetual tuh sebelum penyesuaian tuh dia jumlahnya 208.238 rupiah, terus dikurangi dengan 196.000, maka tersisa 12.000.
Jadi kan masanya tuh selama 3 tahun kan. Maka kita lihat dulu di neraca saldo sebelum penyesuaian, asuransi dibayar di muka sebesar 5.625. Nah, kita bagi dengan 3 tahun. Dapatlah hasil 1.875. Nah, maka hasil tersebut adalah untuk itu tuh per tahunnya. Dia karena baru mulai cuma setahun kan. Jadi hasilnya adalah 1.875 di beban asuransi debit dan asuransi dibayar di muka di kredit. Selanjutnya nomor 3, hasil perhitungan fisik perlengkapan atau barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhirnya sebesar 1.500. Kenapa bisa? Karena kita lihat dulu neraca saldo sebelum penyesuaian itu perhitungan fisik perlengkapan toko itu sebesar 4.600. Nah, kita kurangi dengan 1.500 karena saldo akhirnya 1.500, kita kurangi 4.600, kita kurangi dengan 1.500, maka dapatlah dia 3.100 di beban perlengkapan toko di debit sebesar 3.100 dan perlengkapan toko di kredit sebesar 3.100. Selanjutnya untuk nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300. Pada Wasserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, dengan metode garis lurus ini kita melakukan perhitungan nilai dari peralatan toko ini. Kita lihat di neraca saldo sebelumnya itu adalah sebesar 156.500. Kita kurangkan dengan masa pemakaiannya. Sisa masa pemakaiannya itu 5.300. Nah, 156.500 kita kurangkan dengan 5.300, dapatlah hasilnya 151.200. Nah, kita bagikan dengan 8 tahun pemakaian, maka dapatlah sebesar 18.900 dan nama akunnya adalah beban depresiasi peralatan toko. Di bawahnya sedangkan di kredit akumulasi depresiasi peralatan toko. Selanjutnya adalah nomor 5, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 Desember dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, pertama kita lihat di neraca saldo sebelumnya adalah peralatan kantornya sebesar 60.000. Nah, 60.000 ini karena dia nggak ada nilai sisa, maka langsung kita bagi tanpa harus dikurangi nilai sisa. Kita bagi dengan selama 4 tahun pemakaian. Kita hitung 60.000 kita bagi dengan 4, dapatlah dia 15.000. Maka di jurnal penyesuaiannya beban depresiasi peralatan kantornya sebesar 15.000 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000. Untuk nomor 6, pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan adalah 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Nah, di sini kenapa di debit bisa masuk 1.200 beban gaji penjualan? Karena karyawan staf penjualan yang masuk adalah 6 orang. Ada 6 orang staf dan per hari gajinya 50. Dah, dari 6 orang staff ini kita kali aja dengan 50, itu udah dapatin 300. Nah, 300 ini kita kali dengan 4 hari masa kerja yang mereka tetap masuk itu dari 28, 29, 30, 31. Nah, udah 4 hari kan? Nah, 300 tadi kita kalikan 4 hari, maka dapatlah 1.200. Maka dari itu 1.200 masuk ke debit. Nah, selanjutnya dari beban gaji administrasi. Untuk beban gaji administrasi tadi 800. Kenapa? Karena untuk beban gaji administrasi stafnya cuma terdiri dari 4 orang, nggak 6 orang seperti staf penjualan. Dari 4 orang ini kita kalikan 50.000 per hari, udah dapat 200 nih. Dan 200 kita kalikan 4 hari, dari 28, 29, 30, 31, maka dapatlah di 800. Nah, karena ini gajinya dibayar, maka dia menjadi utang gaji sebesar 2.000 karena ditambah dari beban gaji penjualan tadi dan beban gaji administrasi. Selanjutnya adalah tanggal nomor 7. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2021. Nah, total tagihan tuh sebesar 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor.
Jadi kan tagihan untuk beban listrik, air, dan telepon toko sebesar 1.365 karena 1.820 tadi kita kurangkan dengan 75%, maka dapatlah dia 1.365. Dan untuk beban listrik, air, telepon kantor tadi 1.820 kita kurangkan dengan 25%, maka dapatlah dia 455. Nah, karena ini kan jadwal penyesuaiannya tanggal 30 Desember, sedangkan ini tagihannya untuk baru diterima tuh awal Januari 2021, maka beban tersebut masih belum dibayar dan harus dibayar. Jadi nama akunnya adalah beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820 di kredit. Kenapa bisa di kredit? Karena itu pengeluaran yang harus dibayar kan. Utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjam cair 1 Agustus 2020, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Nah, di sini namanya beban bunga di debit sebesar 1.500 dan utang bunga di kredit sebesar 1.500. Kenapa? Karena utang banknya ini kan 40.000. Nah, terus dimasukin bunga per tahunnya. Bunga per tahunnya ini sebesar 9%. Nah, terus dikalikan dengan 40.000. Dikalikan 40.000 dikali dengan 9% tadi, dapatlah hasilnya sebesar 3.600. Nah, setelah itu 3.600 ini kita bagi dengan 12. Kenapa dibagi dengan 12? Karena dia bunga per tahunnya. Setahun kan terdapat 12 bulan. Nah, jadi dibagi 12, 3.600 dibagi 12 dapatlah 300. Nah, karena dia jatuh temponya dari tanggal 1 Agustus, jadinya tuh bakal dihitung dari 1 Agustus sampai akhir Desember. Nah, jadi itu tinggal dikali aja 300 dikali 5, dapatlah hasilnya 1.500. Maka dia nama akun beban bunga di debit sebesar 1.500 dan utang bunga sebesar 1.500 di kredit. Nah, setelah itu kita jumlahkan hasilnya, apakah dia balance. Jika dia balance maka dia benar. Selanjutnya adalah buku besar update. Buku besar update ini adalah buku besar yang dibikin setelah jurnal penyesuaian ya. Untuk yang tadi itu buku besar yang sebelumnya itu buku besar sebelum penyesuaian. Yang ini udah sesudah penyesuaian. Nah, untuk sesudah penyesuaian ini nggak banyak perubahan, dia terjadi perubahan dalam beberapa akun saja sesuai dengan yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, seperti ini dia berubah di persediaan bar dagangnya, dia bertambah 1 tabel tanggal 31. Dia dari jurnal penyesuaian dia di kredit sebesar 12.000. Maka kita kurangkan dari yang awalnya debit, kita kurangkan dengan kredit. Semuanya kita pindahkan dari jurnal penyesuaian, kita pindahkan ke buku besar update ini. Itu kita jumlahkan lagi. Nah, maka setelah itu kita masukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Kita masukin sesuai dengan nama akunnya, sama seperti tadi, sesuai dengan nama akun. Saya pindahkan jika dia di debit kita catat di debit, jika di kredit maka catat di kredit. Setelah itu dijumlahkan, dapatlah hasil 1.480.570, sama seperti yang ada di kredit, hasilnya sama. Selanjutnya adalah untuk kertas kerja sendiri ini kita nama-nama akunnya kita ambil dari neraca saldo. Selanjutnya yang diperlukan dari kertas kerja ini adalah daftar saldo sebelum penyesuaian. Yang pertama, daftar saldo sebelum penyesuaian ini saya dapatkan dari neraca saldo sebelum jurnal penyesuaian tadi. Nah, jadi saya pindahkan semua di sini. Dan nama akunnya saya pindahkan juga di sini. Dan angka-angkanya saya pindahkan sesuai dengan debit, kredit. Selanjutnya adalah penyesuaian. Penyesuaian ini dari jurnal penyesuaian saya pindahkan di sini sesuai nama akunnya, dan jika di kredit dimasukkan di kredit, di debit dimasukkan di debit. Selanjutnya adalah daftar saldo penyesuaian. Daftar saldo setelah penyesuaian ini daftar saldo yang kita kerjakan setelah jurnal penyesuaian, setelah buku besar update. Nah, selanjutnya saya pindahkan di sini semua sesuai dengan debit, kredit, dan sesuai nama akun. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dari pendapatan sampai beban-beban dimasukin semua. Nah, untuk laporan laba rugi kita cari labanya kan, dia bakal sama kayak
yang periodik. Jika dia benar mungkin sama punya saya sama. 207.905 ini dapat dari mana? Dari jumlah laba rugi di debit kita dan di kredit itu dikurangi, dapatlah dari 207.905. Dan selanjutnya adalah di laporan posisi keuangan, kita pindahkan dari akun K sampai dividen, kita pindahkan semua sampai dividen, kita ambil dari yang udah dijumlahkan itu daftar saldo setelah penyesuaian, kita pindahkan, kita dapat hasilnya adalah sama seperti yang di periodik. Kalau benar dia harusnya sama seperti di periodik, maka dapatlah dia hasil 207.905 di bawahnya. Itu kita masuk ke laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ini pertama adalah laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi penjualannya sebesar 1.000, kita masukin nama-nama. Pertama pendapatan dari penjualan adalah sebesar 1.154.150 kita masukkan di sini. Dan selanjutnya adalah dikurang dengan retur dan potongan penjualan. Kita masukin angkanya, kita dapat dari mana? Dari kertas kerja tadi. Kita masukin di sini laporan keuangan, dikurang retur dan penjualan dan diskon penjualan. Maka pertama kita jumlahin dulu retur dan diskon penjualan ini 33.600 ditambah dengan 20.200, dia dapatnya adalah 53.800. Nah, untuk penjualan tadi yang 1.154 kita kurangi dengan 53.800. Nah, dapatlah dia penjualan bersihnya sebesar 1.100.350. Nah, selanjutnya kita kurangi dengan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualannya itu adalah 577.050. Nanti kita bakal mendapatkan laba kotornya. Nah, laba kotornya adalah 523.300. Selanjutnya adalah kita ke beban-beban usahanya. Pertama kita masukin beban penjualan, beban gaji penjualan, beban iklan, itu pokoknya beban-beban usahanya. Dan total beban penjualannya adalah 231.165. Ini jumlah dari beban-beban ini. Selanjutnya adalah beban administrasi. Oke, seperti selanjutnya adalah beban administrasinya, kita masukin semua beban gaji administrasi, beban depresiasi, beban asuransi kita masukin. Selanjutnya kita jumlahin lagi, dia dapatnya adalah 84.230. Nah, setelah itu 230 total beban penjualan tadi kita tambahin dengan total beban administrasi, maka dapatlah total beban usahanya sebesar 315.395. Nah, sesudah itu kita kurangin dari laba kotor, kita kurangin dengan total beban usaha, maka kita bakal mendapatkan laba bersihnya. Laba bersihnya itu sebesar 207.905. Nah, selanjutnya kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan perubahan ekuitas adalah kita masukkan saldo awal sebelum jurnal umumnya, itu neraca saldo sebelum. Kita masukin modal sahamnya ada 50.000, saldo labanya ada 135.100. Nah, total ekuitasnya ini adalah pertambahan dari 135 ditambah 150.000 tadi, maka dapatlah 185.100. Nah, kita tambah dengan laba bersih kertas kerja. Kita laba bersihnya tadi berapa? Laba bersihnya adalah 207.905. Total ekuitasnya tetap karena di modal sahamnya dia nggak ada. Selanjutnya dividen dia adalah 45.000. 45.000. Setelah itu kita jumlahin, jadi saldo awal tadi ditambah dengan laba bersih dan dikurang dengan dividen. Untuk yang di modal sahamnya tetap 50.000, untuk di saldo labanya 298.005. Yang total ekuitasnya adalah 348.5 rupiah. Selanjutnya kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan yang pertama adalah kita masukin di aset-aset. Pertama adalah aset lancar. Aset lancar itu termasuk dari kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan perlengkapan toko. Nah, setelah kita masukin semua angka-angka yang kita masuk dari kertas kerja tadi, kita masukin, kita totalkan semua, maka total aset lancarnya adalah 272.825. Selanjutnya dia ada aset tetap juga. Untuk aset tetap itu dia terdiri dari peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, dan peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan kantor dan toko. Nah, untuk peralatan toko tadi kan dia sebesar 156.000
1.500 di kertas kerjanya. Nah, dia bakal dikurang dengan akumulasi depresiasi peralatan tokonya sebesar 37.800. Nah, selanjutnya adalah kita jumlahin nih. Pokoknya dari peralatan kita kurangin dengan akumulasinya. Maka dia dapatlah total aset tetapnya adalah 143.700. Setelah itu total aset lancar tadi kita tambahkan dengan total aset tetap. Maka total asetnya adalah 416.525. Selanjutnya adalah liabilitas. Untuk pertama adalah liabilitas lancar. Liabilitas lancar itu terdiri dari utang dagang, utang gaji, utang yang masih harus dibayar. Setelah itu utang bunga, utang bank. Dapatlah dia total liabilitas lancarnya 38.520. Selanjutnya kita masukkan utang bank 30.000. Nah, total liabilitasnya kita tambahin tadi total liabilitas lancar dan total liabilitas jangka panjang, kita jumlahin dapatlah 68.520. Selanjutnya modal sahamnya kita masukin juga sebesar 50.000 dan saldo labanya ada 298.5 rupiah. Jadi total ekuitasnya adalah 348.005 rupiah, dan kita tambahin total liabilitas dan ekuitasnya kita tambah, maka kita mendapatkan hasil 416.525.